Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di kegiatan sosialisasi FLS 2N Bidang Lomba Gitar Solo tahun 2022. Bersama saya Irfan Winaya, selaku host yang akan membimbing acara kali ini. Wah, senang sekali pada hari ini sudah bergabung bersama saya, para siswa-siswi hebat di seluruh Indonesia yang tentunya akan mempersiapkan karya-karya terbaiknya untuk bersaing di ajang FLS 2N jenjang SMA MA tahun 2022. Wow, tidak sabar sekali untuk menyambut dan menyaksikan talenta-talenta emas ini berlaga di ajang FLS 2N tentunya. Dan perlu diketahui FLS 2N ini adalah ajang seni di Indonesia yang tentunya ditunggu-tunggu setiap tahun, yang setiap tahunnya juga berhasil menghadirkan talenta-talenta emas di bidang-bidang seni yang dilombakan. Salah satunya adalah gitar solo. Nah, sekarang kita akan melangsungkan sosialisasi FLS 2N bidang gitar solo bersama para juri yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama ada Kak Josephine Alexandra. Halo Kak Josephine. Halo Irfan, halo Halo semuanya, Kak. Sobat Prestasi. Halo. Kak Josephine ini adalah seorang seniman dan konten kreator Indonesia loh. Viewersnya itu sudah jutaan. Hebat banget kan Sobat Prestasi. Dan selanjutnya ada Kak Joko Widodo. Halo Pak Joko Widodo. Halo Pak. Halo, Sobat Prestasi. Halo Pak. Nah, Pak Jokowi ini adalah seorang dosen dari Institut Kesenian Jakarta. Wah, luar biasa sekali Sobat Prestasi. Dan terakhir ada Pak Jubing Kristianto. Halo Pak Jubing. Halo semuanya, Sobat Prestasi yang sudah hadir di acara ini. Halo Pak. Pak Jubing ini adalah seniman legend Indonesia yang tentunya sudah banyak memiliki karya hebat ya Sobat Prestasi. Wah, beruntung banget Sobat Prestasi yang ada di rumah akan dinilai secara langsung nih oleh para juri yang tentunya hebat-hebat. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja simak dan saksikan pemaparan sosialisasi oleh para juri yang hebat ini. Kepada para juri, dipersilahkan. Ya, halo semuanya, halo Sobat Prestasi, halo Pak Jubing, halo Pak Joko. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut, lebih detail tentang kategori gitar solo ini. Oke, langsung mulai aja kali. Oke, pengertiannya gitar solo adalah penyajian sebuah karya musik secara solo atau tunggal dengan menggunakan alat musik gitar akustik nilon, klasik atau akustik steel atau folk. Jadi ini artinya memainkan satu gitar aja ya secara solo dengan menggunakan alat musik akustik, alat gitar akustik. Jadi bukan elektrik ya. Akustik tuh maksudnya bisa pakai gitar klasik yang senarnya nilon atau gitar akustik steel yang biasanya saya suka gunakan. Sajian karya diharapkan mengutamakan karakter suara gitar melalui pengolahan ritme, melodi, harmoni, warna suara dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan keharmonisan unsur-unsur tersebut. Jadi pengertiannya ya bisa diartikan sebagai fingerstyle lah ya. Lanjut aja. Tujuannya yang pertama memberi kesempatan siswa menjadi kreatif dalam seni penciptaan dan pertunjukan musik tentunya. Lalu memasyarakatkan lagu-lagu rakyat Indonesia kepada siswa melalui permainan gitar solo, karena dengan lebih seringnya siswa mempelajari lagu-lagu rakyat, pastinya jadi lebih familiar dan lebih cinta juga. Seperti yang poin nomor 3, menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada kekayaan budaya bangsa, khususnya pada lagu-lagu rakyat dan lagu berbahasa daerah. Oke, masuk ke persyaratannya. Yang pertama, peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi kategorinya itu
ada putra dan putri digabungin. Yang nomor 2, pada tingkat provinsi, peserta memainkan satu lagu daerah. Judul lagu dan nama penciptanya jika ada, serta nama pembuat aransemen wajib dicantumkan di teks caption YouTube saat peserta mengunggah karyanya. Jadi lagu daerahnya itu penciptanya harus ditulis di caption YouTube atau di description YouTube ya namanya. Beserta juga aransemennya, pembuat aransemennya, karena ada juga kan siswa yang aransemen sendiri, ada juga yang aransemennya mungkin dibantuin oleh guru gitarnya atau guru musiknya. Itu harus juga dicantumkan di description. Durasi aransemen lagu daerahnya yaitu 3-5 menit. Nomor 3, pada tingkat nasional, peserta diwajibkan merekam video baru yang memainkan 2 karya. Jadi videonya harus baru ya, bukan video yang udah dipakai untuk lomba lain atau yang tahun lalu punya mungkin. Yang pertama itu lagu daerah yang dimainkan saat penyisihan di tingkat provinsi. Jadi lagu daerah yang sudah dimainkan di tingkat provinsi sebelumnya itu harus lagu yang sama. Judul lagu dan nama penciptanya sama kayak tadi, serta nama pembuat aransemennya wajib dicantumkan di description YouTube saat peserta mengunggah karyanya. Peserta boleh merevisi aransemen lagu daerah bila dirasa perlu. Jadi kalian, Sobat Prestasi, kalau merasa aransemennya perlu ditingkatin lagi atau di-upgrade gitu lah ya, itu boleh direvisi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Durasi aransemen juga sama 3-5 menit. Lalu tadi kan lagu daerah dari provinsi. Nah, yang kedua itu salah satu pilihan dari 3 lagu pemenang bidang cipta lagu FLS 2N tahun lalu. Yaitu yang pertama Mimpi Tak Pernah Hilang dari Maria Chandrayani Bainai. Terus yang kedua Pulihkan Negeri dari Deborah Serlitia Panjaitan. Shout out juga ya ke Deborah ya, lagunya bagus banget. Tahun lalu saya ikutan memainkannya. Terus yang ketiga Berakhir Bahagia dari Alicia Grace Rumapea. Notasi dan audio udah terlampir pada websitenya FLS 2N. Terus yang ketiga aransemen sama nada dasarnya bebas. Jadi aransemennya bebas mau diapain, mau apa? Kalau kalian suka musik jazz atau apa gitu, itu boleh juga gitu di aransemennya menuju ke genre tertentu, itu boleh, terserah kalian. Nada dasar juga bebas, nggak mesti di G atau di mana, boleh juga yang susah-susah kalau kalian orangnya ribet ya. Canda-canda. Nama pembuat aransemen wajib dicantumkan sama kayak tadi di description YouTube. Durasi aransemennya 3-4 menit. Terus, ini syaratnya, aransemen boleh menggunakan stem standar atau alternatif. Jadi itu artinya kalau standar itu kan EAD GBE gitu kan, kalau standarnya standar tuningnya gitar gitu. Jadi kalau kunci C ya kayak gini gitu. Bisa lah, tapi kalian juga bisa menggunakan tala alternatif atau stem alternate tuning gitu. Jadi bisa aja kalian mengubah semua senarnya, nggak EADGB atau mengubah satu atau beberapa aja, itu boleh banget, terserah. Terus boleh menggunakan capo juga, boleh juga menggunakan slide bar yang buat musik-musik country itu kalau kalian sering dengar. Terus boleh juga pakai finger pick, ya. Untung boleh pakai finger pick ya. Kalau nggak bisa kayaknya, kalau nggak boleh kayaknya saya sendiri juga kesusahan. Terus yang kedua, peserta mengenakan pakaian bebas dan sopan dengan tetap mengutamakan kenyamanan saat memainkan gitar. Ya, yang penting pakaiannya sopan dan nyaman tentunya. Terus peserta boleh menggunakan alat bantu yang memudahkan posisi bermain seperti footstool, yang biasa dipakai buat gitaris klasik itu, terus strap gitar boleh, terus gitar support yang lain juga boleh. Ketentuan teknis untuk karyanya, yang pertama
karya peserta adalah video hasil rekaman permainan gitar. Jadi videonya isinya permainan gitar Sobat Prestasi aja gitu. Yang kedua, pembuatan karya peserta dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau tempat lainnya. Yang penting wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi Sobat Prestasi terserah mau buat videonya, syuting videonya di mana aja itu terserah, tapi yang penting jelas, yang penting nggak rame gitu lingkungannya, biar kami para juri bisa mendengar dengan jelas. Terus yang ketiga, perekaman video dari awal sampai akhir sepenuhnya dilakukan dengan sepengetahuan orang tua atau wali. Jadi orang tua atau wali kalian harus tahu ya, kalian proses syuting ini, proses pembuatan videonya. Terus yang keempat, pada tingkat nasional, peserta wajib menggunakan roll-up banner di sisi kanan peserta, sesuai dengan desain yang disediakan oleh Puspresnas. Jadi Sobat Prestasi harus menggunakan roll-up banner yang ditaruh di sisi kanan saat Sobat Prestasi lagi bermain gitu, dan di videonya harus kelihatan. Yang kelima, sekolah atau dinas pendidikan provinsi diharapkan dapat memfasilitasi pembuatan roll-up banner. Ya, yang keenam, perekaman video dilakukan dengan posisi kamera statis yang memperlihatkan keseluruhan gitar, kedua tangan, dan wajah peserta. Jadi, maksudnya kamera statis itu angle kameranya cuma satu aja dari awal sampai habis, itu aja gitu. Jadi nggak ada angle kamera yang lain, terus mungkin nanti di proses editingnya di cutting gitu. Itu nggak boleh. Terus juga harus memperlihatkan keseluruhan gitarnya harus kelihatan semua bagiannya, kedua tangan kalian juga harus kelihatan, tentunya wajah juga harus kelihatan. Lalu kedua karya direkam berurutan tanpa ada jeda suntingan atau continue. Lagu daerah dimainkan terlebih dahulu. Yang ini penting ya, jadi kalian ya bisa dibilang mainnya secara live gitu. Jadi nggak ada editing, nggak ada misalnya kalian rekam intronya dulu gitu, terus baru rekam bagian berikutnya, itu nggak boleh. Terus nanti digabungin, itu nggak boleh. Terus durasi maksimal setiap karya dihitung sejak gitar berbunyi sampai berhenti berbunyi. Jadi durasinya itu bukan dari durasi videonya ya, beda. Jadi dihitung dari sejak gitar kalian terdengar. Kelebihan durasi akan berakibat pada pengurangan nilai. Lalu format file video minimal MP4, kualitasnya HD dengan resolusi minimal 720p, minimal. Lalu yang ke-10, hasil rekaman video dan audio diusahakan terlihat dan terdengar jelas, seperti yang tadi saya sempat bilang. Jadi kalau bisa cari tempat rekamannya itu juga yang tidak bising ya, yang benar-benar sunyi gitu, biar bisa terdengar suara gitarnya dengan jelas. Lalu penggunaan mikrofon eksternal saat perekaman untuk memperkuat bunyi gitar diperbolehkan. Namun suara gitar harus tetap natural atau asli. Tidak diperbolehkan menyunting audio dengan melakukan equalizing atau EQ, atau menambahkan efek seperti reverb, delay, echo, dan lainnya. Pelanggaran akan berakibat pada pengurangan nilai. Nah, jadi kalian Sobat Prestasi boleh menggunakan mikrofon gitu saat perekaman. Jadi suara gitarnya lebih jernih kan, jadi setiap senarnya juga bisa kedengeran dengan jernih, setiap bagiannya juga kedengeran gitu. Nah, tapi kalian tidak boleh melakukan proses editing di setelahnya, atau bisa juga dibilang mixing ya di sini, karena ngomongin equalizing, ngomongin reverb, delay, echo itu tidak boleh ditambahkan. Kalau pelanggaran itu pengurangan nilai. Tapi saya sepertinya ada tips ya, mungkin bisa dikoreksi Pak Jubing atau Pak Joko kalau ini boleh atau enggak. Tipsnya sih kalau pakai mikrofon itu seharusnya kalau di gitar itu optimalnya mikrofonnya ditujukan pada fret ke-12 gitar, atau di bagian bridge gitar yang di bawah itu, yang di sini, terus ditujukan ke atas gitu. Nah, itu optimal banget suaranya. Yang penting jangan tujuin
mikrofonnya itu pas di depan sound hole gitarnya. Itu karena suaranya bakal kedengeran madi atau boomy gitu. Boomy itu maksudnya suara bassnya terlalu kencang gitu, jadi kayak wup, 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 gitu. Dan tentunya senar-senar lain yang tinggi itu jadi nggak terlalu jelas kedengarannya. Terus ada lagi kalau kalian emang suka banget sama yang namanya reverb sama delay, itu kan emang bagus ya, bener-bener membuat permainan kalian lebih bagus. Tapi kan kalian nggak boleh kalau ngasih reverb delay di proses editing. Tapi ada caranya biar kalian bisa mendapatkan reverb atau delay yang secara natural. Kalau itu boleh nggak ya? Jadi kalian main di ruangan yang akustiknya tuh bagus. Jadi misalnya kayak di kamar mandi gitu. Atau pokoknya ya ruangan apa aja gitu yang akustiknya bagus. Jadi reverb-nya atau delay atau echo-nya itu datang secara alami. Jadi secara teknis kalian nggak breaking any rules, ya nggak? Itu boleh ya? Iya. Oke, saya boleh nyela dikit nggak? Oke. Tadi yang soal mikrofon di dekat bridge itu betul, ya. Jangan di depan lubang. Lebih baik di dekat bridge, tapi sudutnya mengarah ke lubang, itu memang betul suara gitarnya akan paling alami. Ini sorry lagi ada yang renovasi rumah lagi, Bran. Agak berisik, bentar. Tapi jelas ya, maksudnya tadi dekat bridge itu bagian yang tempat senar nempel ya teman-teman ya, sobat prestasi. Jadi tahu bridge gitar itu sebelah mana, lebih baik diarahkan ke situ kalau pakai mikrofon. Lalu kalau soal reverb, ya itu betul juga, boleh mau pakai ruangan yang agak kecil supaya ada suasana reverb. Tapi yang penting mesti diingat adalah reverb ini tidak menentukan nilai ya. Yeah. Jadi kalau untuk ke seneng pribadi asik suaranya lebih enak. Tapi kalau nanti juri menilai itu kami akan tekankan juga pada juri-juri provinsi juga bahwa misalnya satu permainan sama dua permainan, satu pakai reverb dan satu nggak ada reverbnya, janganlah itu jadikan patokan ada atau tidaknya reverb gitu. Tetap lebih pada kualitas musiknya sebagai seorang gitaris, musiknya seperti apa. Itu aja sih tambahan saya. Silakan, Jus. Pokoknya senyaman kalian aja. Ada juga kan yang gitaris yang jauh lebih nyaman mainnya kalau ada reverbnya. Seperti saya nyaman banget kalau ada reverbnya. Jadi ya senyaman kalian aja. Terus berikutnya, udah ya tadi. Oke. Perekaman dengan kabel atau plug-in, jadi ada kabel yang suaranya dari pickup itu nggak boleh. Jadi dimasukin ke amplifier itu nggak boleh. Tapi kalau mikrofon eksternal tadi boleh. Lalu peserta tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan atau memberi pengantar penutup sebelum atau sesudah memainkan gitar. Jadi seperti poin yang tadi, satu video itu kalian main gitar aja, gitu, permainan gitarnya aja. Lalu peserta tidak diperbolehkan menambahkan sumber suara selain suara gitar akustik yang dimainkan, baik berupa rekaman iringan musik, vokal, maupun alat musik lain pada proses perekaman. Ya, jadi cukup jelas ya, suaranya tuh semuanya harus dari gitar kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau main perkusi, maksudnya memainkan bagian perkusi di gitar akustik kalian, itu boleh. Gitu. Tapi kalian nggak boleh pakai drum misalnya atau ada perkusi lain di sebelahnya, itu nggak boleh. Iringan musik itu juga nggak boleh, nyanyi juga nggak boleh, pokoknya suara dari gitar kalian aja. Lalu nama file video harus mencakup unsur berikut: bidang lomba, kategorinya, nama lengkap kalian, nama sekolah, kabupaten, kota, dan provinsi. Contohnya seperti itu: gitar solo, Jessica Anastasia, SMAN, Papua Barat. Gitu. Kabupaten, lalu Papua Barat. Oke. Nah, ini mulai masuk ke aspek penilaian. Ada 4 aspek penilaian, mulai dari yang bobotnya paling tinggi, 40%, yaitu musikalitas. Itu artinya pengaturan dinamika, tempo, artikulasi, frase, ekspresi musik. Jadi lebih ke feeling sobat musik sih, cara membawakannya gitu. Musiknya kedengaran mengalun atau kayak robot, itu kan beda ya.
Nah, habis itu yang kedua, bobotnya 30% itu teknik, yaitu presisi tala atau stem. Jadi mesti precise ya, jangan sampai fales banget gitu. Terus akurasi penjarian dan petikan, lalu kualitas tone atau bunyinya. Jadi jangan sampai ada yang gitu. Note-nya mesti jelas kedengaran semuanya. Terus tingkat kesulitan jadi ya kalian mungkin masukin banyak teknik di situ, mungkin ada tapping, mungkin ada harmonik gitu, terserah. Nah, oh ya, yang tentang presisi tala atau stem tadi itu saya kalau bisa beri tips lagi. Jadi yang suka masalah itu kalau suka main alternate tuning kayak yang tadi, yang awal banget. Jadi kan ada yang namanya tala standar, yang EADGBE, ada juga yang tala alternate. Nah, biasanya yang alternate yang suka diubah-ubah itu kalau senarnya baru juga itu suka fals gitu. Kalau nggak dikasih waktu sama kalian sering main di stem tersebut gitu. Jadi advice saya sih kalau kalian bermain alternate tuning itu kalau bisa mungkin beberapa hari sebelum kalian syuting itu kalian pakai senar yang sama itu. Kalau mau ganti senar ya 3 hari sebelumnya. Habis itu mainin lagu itu aja gitu. Bukan lagu itu aja sih, maksudnya sering-seringin bermain di stem tersebut biar senarnya itu menyesuaikan, biar nanti nggak kabur-kabur nadanya. Gitu aja sih. Terus yang ketiga, aransemen. Aransemen itu bobotnya 20%. Aransemen itu kreativitas pengolahan melodi, ritme, harmoni, yaitu ragam chord, progresi chord, bassline mungkin ditambahin, serta timbre. Keselarasan hasil aransemen dengan karakter atau makna lagu. Jadi aransemen itu bisa berarti pengolahan melodi kalian, mungkin melodinya kalian apa ya, bukan diubah 100% gitu enggak, tapi mungkin dikasih ornamen-ornamen gitu kan, jadi lebih bagus gitu. Terus ritmenya juga mungkin kalian membuat aransemen kalian lebih ke jazz misalnya, atau lebih ke ngerok gitu mungkin. Itu juga termasuk aransemen. Terus oh ya, ragam chord, mungkin kalian ada apa sih namanya, pokoknya yang chordnya diubah-ubah gitu, itu istilahnya apa ya, lupa. Sorry, lupa. Terus ditambahin bassline juga mungkin, tambahin bassline seperti yang saya sering lakuin juga. Oh ya, itu juga keselarasan hasil aransemen dengan karakter makna lagu. Jadi kalau misalnya lagunya itu artinya seperti A gitu, kalau bisa kalian membuat aransemennya itu sebisa mungkin membuat pendengarnya itu dapat rasa A gitu loh. Jadi jangan sampai kalian membuat aransemennya itu yang terlalu jauh, jadi mendapat kesan yang beda dari makna lagu tersebut. Jadi ya otomatis sobat musik harus tahu dulu makna atau karakter lagu tersebut yang kalian mainkan. Gitu. Lalu yang terakhir, ini bobotnya yang paling kecil ya, itu penampilan, itu 10%. Yaitu kualitas artistik penyajian pertunjukan atau showmanship, termasuk ekspresi wajah dan gerak tubuh. Jadi ini sih cara kalian bawain juga sih, agak mirip juga sih kayak musikalitas yang pertama ya. Tapi yang ini tuh lebih ke kaliannya, bukan ke musiknya. Kalau penampilan itu kita ngelihat kalian, cara kalian bermain gimana, mungkin ekspresi wajah kalian berubah atau senyum-senyum, itu juga termasuk penampilan. Gerak tubuh juga. Jadi kami juga ngelihat gitu, kalau kalian mainnya kaku gitu, itu ya nilai penampilannya agak kurang gitu. Udah ya. Udah sampai situ aja.
Baik, terima kasih Kak Josephine. Oke, Sobat Prestasi, telah kita simak bersama penjelasan dari para juri gitar solo. Wah, tentunya sangat membantu sekali bagi para peserta gitar solo untuk sebagai acuan nih pembuatan karya-karya hebatnya. Oke, tapi sebelum itu, jika masih ada pertanyaan, Sobat Prestasi bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor narahubung atau langsung saja drop di kolom komentar ya Sobat Prestasi. Nah, kami dari tim Narahubung telah membuat suatu pertanyaan dari para Sobat Prestasi di rumah yang nantinya akan langsung ditanyakan nih kepada para juri nasional kita. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, apakah lagu daerah yang dimainkan harus dari daerah asal? Boleh kepada para dewan juri Oke, dipersilahkan. saya yang jawab ya. Uh, Terima kasih kepada teman-teman yang hadir, Sobat Prestasi semua. Nah, untuk lagu daerah tidak harus dari provinsinya. Saya sarankan sih, semua tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Josephine itu, teman-teman Sobat Prestasi semua bisa download atau unduh buku itunya, sudah ada jadi satu buku, ada di website atau lamannya Pusat Prestasi Nasional. Jadi, semuanya bisa dibaca di situ. Nah, nanti di situ juga ada dijelaskan bahwa tidak harus berasal dari lagu daerah, asal dari peserta. Boleh dari daerah manapun selama wilayah itu masih dalam wilayah Indonesia. Begitu. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan. Yang kedua adalah apakah dengan mematuhi prokes harus memakai masker di dalam videonya? Kepada para juri dipersilahkan. Oh, saya rasa tidak ya, karena sendirian kan ya, kalau gitar solo ya. Yang penting tidak jarak kan ada patokannya ya. Minimum berapa meter itu kan ada tuh dari protokol yang resmi. Kalau itu dipatuhi ya saya rasa tidak perlu pakai masker pun tidak masalah. Ya, kecuali kalau memang ruangannya tuh kecil sekali dan orang-orang ada sekitarnya ada syuting di pasar gitu misalnya ya. Saya rasa kayaknya enggak sih ya. Kalau di ruangan lega gitu mungkin enggak perlu, karena juga perlu melihat ekspresi wajah juga. Tapi solo kan ya. Begitu. Baik, betul sekali. Karena ekspresi juga dinilai ya dalam lomba gitar solo kali ini. Jadi mungkin tidak memerlukan tidak memerlukan memakai masker gitu. Asalkan jaraknya dijaga seperti itu Sobat Prestasi. Pertanyaan yang ketiga nih, untuk nama aransemen yang wajib dicantumkan, bagaimana jika aransemen adalah buatan sendiri? Silahkan kepada Dewan Juri. Disebutkan aja namanya dari si ini, misalnya yang main gitar namanya Agus gitu ya, ya Agus tulis saja aransemen oleh Agus, nama si peserta itu sendiri, nggak apa-apa. Baik, Begitu. sudah sangat jelas sekali. Berarti langsung saja Tapi nih. harus ditulis nama aransemennya, harus tetap ditulis, Baik, meskipun itu Kak. aransemen sendiri ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan yang keempat. Apakah genre lagu yang dibawakan harus klasikal atau bisa genre lain nih, Kak, katanya. Silahkan kepada Dewan Juri. Justru tidak, justru kenapa di FLSN 2 SMA ini tidak membatasi di klasikal, kami ingin menggali sebanyak mungkin kreativitas ya dari para peserta, Sobat Prestasi yang mau tampil di gitar solo ini, tidak usah terbelenggu oleh harus klasik lah atau harus jazz lah, boleh mau dicampurin, boleh mau main musik etnik dipindahkan ke gitar boleh. Jadi justru disinilah kesempatannya untuk yang di tingkat SMA ini menggali atau mengeksplorasi kreativitas, bagaimana mungkin samudera musik yang seluas itu bisa kita pilih atau bisa kita ramu, bisa kita racik menjadi satu sajian musik yang bisa dipindahkan ke dalam satu alat musik yang bernama gitar ini. Hanya dengan satu gitar tapi bisa menampilkan musik yang ya begitulah hasil dari pertemuan banyak-banyak musiknya. Tapi tentunya juga boleh kalau saya lebih suka main ngeblues aja, sah-sah aja ya. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Kak Josephine, mau
jenis musiknya apapun boleh, mau dicampur-campur juga boleh. Yang penting kami para juri itu menyaksikan, bisa mendapatkan satu emosi ataupun satu pengalaman yang menyenangkan ataupun terhibur ataupun takjub. Karena pada dasarnya musik itu kan seperti itu ya. Kita menyampaikan satu bunyi yang membuat pendengarnya ataupun penontonnya itu tersampaikan emosinya, mendapat emosi dari si penyaji musiknya. Apapun alat musiknya, gitu kira-kira. Silakan. Saya nambahin aja. Ya. Ya, bagi sobat prestasi, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Yosepin, Kak Jubing, segala macam. Nah, semua itu pulang lagi kepada bagaimana kita mengungkapkan ekspresi tadi dengan keterampilan kita sendiri gitu. Jadi walaupun nanti banyak masukan misalnya, tadi kan seperti sudah dijelaskan bisa mengambil ragam musik apapun, tapi kembali lagi kepada apa yang bisa kita tingkatkan dari situ melalui keterampilan kita sendiri. Jadi jangan lupa ya, kemampuan sendiri juga penting. Jadi ngukurnya dari situ. Karena nanti kita jadi melihatnya ini terlalu dipaksakan misalnya secara teknis atau secara apa, jadi mubazir juga gitu. Jadi kenali dulu lah kemampuannya sampai di mana tolak ukurnya, baru mulai berdiskusi gitu. Terima kasih sobat. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, saya minta untuk kepada ketiga dewan juri untuk bisa menjawabnya. Karena ini pertanyaan yang mungkin sangat diinginkan untuk jawabannya bagi para sobat prestasi. Pertanyaannya adalah, apa yang diekspektasikan oleh juri kepada peserta lomba nih, Kak? Silahkan kepada ketiga dewan juri. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu ya. Kalau saya sih berharap ketika saya menyaksikan penampilan seseorang ini, saya takjub. Ya, takjub itu bukan dalam arti sekedar wah hebat jago, wah mainnya sampai jarinya sampai keriting keluar asap gitu ya, saking cepatnya gitu ya, panas senarnya gitu ya, wah speed tinggi. Enggak, bukan dalam arti itu, tapi secara emosinya musik itu kan daripada ke esensi musiknya sampai atau enggak ke para penikmatnya ataupun penonton yang akan bermain dari dia. Dan kalau mau dikaitkan dengan ekonomi kreatif, karena ini kan ada pesan juga dari Bapak Presiden waktu itu kan, bahwa kearifan lokal, budaya lokal itu bisa digali, tapi bisa juga nanti mendunia gitu, dan mungkin juga akan bisa menjadi satu sumber ekonomi kreatif. Tentunya ini jadi saya merasa harus ada nilai ini juga ya, unsur pertunjukan yang menghiburnya juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih sobat prestasi. Sebenarnya untuk menjawab ini butuh kajian estetika ya. Kalau apa yang kita pinginin gitu loh, tapi ya kita nggak menutup kemungkinan juga apa yang kalian hasilkan itu kami akan hargai. Terutama apabila tadi seperti Kak Jobing bilang, wah kita jadi takjub nih. Kita tahu misal di daerah itu gitar itu nggak terlalu unggul atau nggak terlalu populer gitu, tapi ada peserta yang bisa memunculkan hal-hal unik di situ atau fenomenal sifatnya gitu. Nah itu yang kita paling hargai, walaupun nanti dalam penjurian mungkin tidak menang atau apa, tapi dari kita tuh sudah ada pembicaraan pasti sebelumnya gitu. Bahwasanya ini orang ini atau nanti sobat prestasi itu kalau tekun dalam musiknya pasti jadi sukses nantinya seperti Kak Josephine mungkin. Terima kasih sobat. Ya, kalau dari saya sih, saya tadi setuju banget sama Pak Jubing sama Pak Joko. Tapi maksudnya yang kami ekspektasi itu bukan gimana ya, bukan yang harus itu gitu yang kami mau gitu, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya tuh kalau apa ya, saya sih pengen lihatnya tuh sesuatu yang baru yang dilakukan sama peserta kalau bisa, maksudnya ekspektasi saya gitu. Maksudnya yang baru tuh yang bisa membuat saya ngeliatin atau kayak ini kan online ya, jadi video gitu. Jadi saya bisa bentar tadi dia ngapain gitu loh.
tadi dia kok kalau nggak salah, misalnya kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu loh. Kayak misalnya loh, ini dia mainin baseline-nya gitu kan. Misalnya dia tambahin baseline, dum 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 gitu-gitu. Tapi perkusinya juga tetap main gitu misalnya. Dan apa banyak hal-hal yang bisa bikin saya mikir loh, kok kalau nggak salah tadi dengar perkusinya main bersamaan sama baseline-nya itu emang memungkinkan gitu loh. Jadi pemikiran kayak gitu lah yang saya bisa apa ya kayak amazed gitu kalau ngelihat yang bisa bikin saya tuh kayak ngulang-ngulang terus videonya gitu. Kayak di bagian situ kok dia begitu gitu loh. Dia begini sama begitu. Wow, itu sesuatu yang baru banget gitu. Itu sih yang saya ekspektasi. Baik, terima kasih kepada ketiga dewan juri. Wah, banyak sekali kata kuncinya tuh Sobat Prestasi. Luar biasa sekali pada hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan informasi langsung dari para dewan juri nih Sobat Prestasi. Wah, tak terasa pertemuan kita akan segera berakhir nih di sosialisasi kali ini. Dan saya ucapkan semangat kepada seluruh peserta dari seluruh satu Nusantara, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah hadir berkesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai teknis dan tips and trik di bidang lomba gitar solo ini. Dan semangat terus Sobat Prestasi, jangan lupa untuk terus berlatih, dan siapa tahu Sobat Prestasi yang akan selanjutnya menjadi tahta pemenang nih di ajang FLS Doen tahun 2022 di bidang lomba gitar solo. Oke, saya dan ketiga dewan juri pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sobat Prestasi.